Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa menemui bulan yang kita idam-idamkan, kita tunggu-tunggu, karena bulan ini bulan berkah, bulan berkah. Hidup ini Bapak Ibu sekalian menurut aturan, menurut konsep yang diberikan oleh Allah itu disuruh ibadah. Kita ini hidup ini disuruh ibadah. Kalau kita hidup pas di bulan-bulan yang banyak mendorong untuk ibadah, itu berarti pas. Hidup itu bukan untuk supaya kaya, mboten. Hidup itu bukan untuk utakai urip ben pangkat, mboten. Tidak untuk kaya, tidak untuk pangkat, tidak untuk menjadi pemimpin besar, enggak. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali saya jadikan, saya ciptakan jin manusia itu supaya beribadah. Itu tujuannya di situ, Bapak. Nah, sekarang kita berada di bulan-bulan ibadah yang banyak dianjurkan oleh Allah, namanya bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Nggih, ngeten. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita disuruh berpuasa ini untuk mengambil hikmahnya. Ini paling tidak. Dan di bulan ini banyak pahala yang diobral, yang diberikan oleh Allah, dilipat gandakan. Lalu dalam hidup ini kenapa sih harus puasa? Kenapa? Ada sebuah hadis Rasulullah dawuh kepada istrinya Aisyah, wahai istriku Aisyah, ketuklah pintu surga terus menerus. Ketuk pintu surga terus menerus. Lantas Aisyah bertanya, dengan apa ya Rasul kami mengetuknya? Rasulullah dawuh, jawab Rasulullah, dengan rasa lapar. Napa lapar itu, Pak? Bu? Puasa. Lapar itu ya, kalau kita lihat secara kasat mata, ya, lapar itu
kondisi biologis, kondisi awak. Yang disebabkan oleh kosongnya lambung. Niku jenenge lapar. Jadi lapar iku kosong, lambunge kosong niku jenenge lapar. Lambunge ana penyakite jenenge kanker. Ngoten. Beda nggih. Tapi lek lambunge niku penuh dengan makanan jenenge wareg. Atau kenyang. Kalau kosong namanya lapar. Itu kalau lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, kalau lebih jauh lagi, lapar itu bisa diartikan sebagai reaksi biologis, reaksi awak. Awak ini reaksi karena lapar. Kenapa? Karena diperintah oleh otak. Karena situasi psikologisnya. Jiwae niki Pak. Jiwae ku ngene. Waduh lapar aku. Ngoten. Aku lapar. Iku merasa ngene, nek lapar gak kuat apa-apa. Nek lapar iku gak iso kerja. Nek lapar iku kuwatir mati, ngoten. Niku jiwa, psikologis itu. Kalau dengan kata lain begini, jika kita belum makan secara otomatis otak akan mengirimkan berita kepada saraf-saraf yang berhubungan dengan lambung. Berita otak nih ngirim ke urusan lambung. Jadi otak ini kita belum makan. Otaknya ngirim kita belum makan. Akhirnya kerasa lesu. Soalnya dikirim berita atau ke otak bahwa dirinya itu belum makan. Akhirnya lesu aku ngoten. Niku jenenge lapar. Bapak Ibu sekalian, kendati pun kita belum makan, tapi ada sugesti dari dirinya sendiri. Sugesti yang ada dalam perut. Lalu kita mengatakan, alah, nggak mangan sedino, nggak bakal mati. Nggak mangan sedino, nggak bakal semaput pingsan, nggak bakal. Ada sugesti situ. Sehingga otak secara otomatis, otak ini ngirim berita kepada saraf yang berhubungan dengan lambung. Beritanya ini. Kita tidak lapar. Maka lambung tidak merasa lapar. Kenapa? Otaknya mengatakan sudah makan. Lambungnya akhirnya gak lapar. Ditakoni kancane. Jam 3 ngene iki, jam 2 atau pukul 3. Iku biasanya arek cilik-cilik iku lek poso lak gleleng. Nggih. Soalnya cik latihan arek cilik-cilik, arek gede-gede podo, lah arek tuwek-tuwek podo, yang gelelek kaitan Pak Bu. Engko lek wis sedok suwe maneh kira-kira lek Ramadan iku soleh 20 dina, mulai maneh mangan rasa-rasen ngono. Nggih. Iku yang mulai arek cilik-cilik sampai arek tuwek-tuwek. Bapak Ibu sekalian, lek wis ngono sugestinya itu lemah, tapi lek sugestinya itu kuat, alah gak bakal mati aku, gak mangan. Maka otak ngirimkan pesan kepada lambung sudah makan. Ditakoni jam 3 siang ngeten iki. Ya pokon lesu ta gak? Ndak. Umar gak lesu. Kenapa? Karena ada sugesti. Sugesti ini kenapa? Perasaan. Ya. Bapak Ibu sekalian, perasaan ngoten niku tidak semua orang. Betul. Kudu dilatih. Karena Rasulullah menyatakan ya,
bulan yang yaghfulun nasu bainar Rajabi wa Ramadan, bulan Sya'ban. Itu bulan yang banyak dilalaikan orang. Padahal bulan itu turfa'u fihil a'malu, diangkat di bulan itu, dilaporkan kepada Allah amal perbuatan kita setahun, Pak Bu. Dilaporkan Allah di bulan Sya'ban. Rasulullah menganjurkan disuruh puasa. Cara puasanya bagaimana? Aisyah memberitahukan yasumu hatta nakula la yuftiru. Wa yuftiru hatta nakula la yasumu. Aku lek ndelok Rasulullah poso niku, poso sampai aku ngarani, "Loh, Rasulullah gak tahu buka, gak tahu mokel." Tapi kadang-kadang mokel sampai aku muni, "Loh, Rasulullah gak tahu poso di bulan Sya'ban." Itu untuk latihan, Bang. Sama Aisyah mengatakan, "Fama ra'aitu." Aku lho gak tahu ndelok Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Di bulan yang lain, kecuali yang banyak aksara itu di bulan Sya'ban. Hampir seluruhnya ngoten. Nah, itu latihan, Pak Bu, di bulan Sya'ban. Ketika di bulan Sya'ban itu sudah banyak puasa, masuk Ramadan enak, nggak ada masalah karena sudah terlatih. Karena itu perlu latihan, dan latihan yang berdisiplin tinggi. Disinilah kita akhirnya mencari mana benang merahnya. Kok iso muni lesu barang benang merahnya itu di mana? Apa sebabnya? Itu karena sugesti. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu pernah bersabda, "Lau kana li bani adama wadiyani minadhabi la tamanna anna lahu salisun wala jaufa bani adam illa turab." Jikalau anak cucu Adam itu diberi emas 2 lembah emas, la tamanna anna lahu salisun, dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Jadi dikei loro iku jek pingin apa? Telu. Mau dikei telu no. Pingin sing lembah keempat. Mau dikei papat. Pingin lembah ke-5. Rasulullah menyatakan, wala jaufa bani Adam, tidak akan bisa memenuhi mulut anak cucu Adam ilat turab, kecuali dijejeli tanah. Gak enak ya, hati sih gak enak ya. Dijejeli tanah nih, sakjane mulut itu sing apik kan dijejeli lontong, dijejeli kerupuk, dijejeli nasi rawon. Iki gak dijejeli tanah, berarti mati. Baru leren keinginan manusia. Wong ku lek kadung tamak, Pak Bu, kadung ragus, masih berbuat apa ae ya wis ndudono raguse. Katanya, umpama dia itu punya kendaraan untuk ngangkut segala macam apa yang diangkut, iku ya ndudono keragusannya, memperlihatkan keragusannya. Contoh ya, contoh. Ini apa ini? Truk ngangkut begini nih, nun sewu. Mugo ngangkut biasa bisa nggak? Angin ini kan nek dalan kan ya wong gak iso mlaku to. Dalane sempit, Pak Bu. Nggih ya. Apa sih diangkut sembarang? Ada juga yang seperti ini. Nggih. Iki ya dalane dintekno ijen to, Pak Bu.
Wong serakah iku masyaallah. Nggih. Ya apa lek kena banjir kaya ngene iki kira-kira. Angkutan-angkutan yang melebihi wonge roto akhirnya. Numpak nang kene roto. Nggih. Banjir. Utawa wong serakah iku model ngene iki lho. Apa iki? Mangan duit. Ini gambar karikatur aja ini. Namanya karikatur. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ada sebuah pernyataan ini. Al-qalilu kasirun idza qani'ta wal kasiru qalilun idza tami'ta. Rezeki yang sedikit itu menjadi banyak jikalau kamu qanaah. Napa qanaah? Qanaah itu ya menerima apa adanya dari hasil kita setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Iku jenenge qanaah. Qanaah mboten pasrah, pasrah wis mangan gak mangan ya jari Allah. Kok gak mangan, Pak Bu? Enggak mangan. Qanaah itu bukan ngene. Ana wong qanaah keliru niku. Akhirnya turu kuburan. Qanaah. Wis aku pasrah turu kuburan. Mulai oleh wangsit apik ya anjene rezekiku. Temenan Pak Bu. Barang turu kuburan mimpi kepethuk bajul putih. Waduh, mulai langsung digoleki kitabe bajul putih nomor piro ngoten. Bukae kitabe. Kepethuk bajul putih. Nomor sekian ditomboki walak-walik sak tesene, Pak Bu. Saiki jek ana tombokan iki. Nggih. Barang ditomboki metu. Temenan Pak Bu metu. Dadak metu cecek. Nggih. Cecek padha mek bajul putih ya. Bapak Ibu sekalian, wis kadung omahe didol ke tombok. Lah iku keliru. Qanaah yang keliru, salah pasang. Bapak Ibu sekalian, orang yang qanaah kepada Allah setelah usaha maksimal hasilnya iku ya wis ya Allah. Alhamdulillah sekian berarti ini rezeki yang darimu. Mudah-mudahan berkah. Ngono. Wal kasiru dan rezeki yang banyak itu qalilun akan menjadi sedikit. Menjadi sangat sedikit. Kenapa? Idza tomita. Kalau orang itu toma. Berarti sedikit rezeki tapi qanaah menjadi banyak. Syukurnya banyak. Tapi banyak orang itu tomita. Toma. Serakah. Jadi didik Pak Bu. Gak tahu bersyukur. Alah sak menit tok, sak menit tok. Kita bayaranmu piro? Bayaranku 7 juta tok. 7 juta ya tok. Sementara guru-guru ngaji sing nggawa nang ngene keselamatan akhirat ya Pak Bu. Guru ngaji terus Masya Allah. Saya tadi nggak bawa baterai ya. Saman punya cas. Ini iki Asus. Asus punya? Nggak punya. Nggih. Berarti kalau enggak punya enggak bisa langsung tayang acara lain. Kalau punya cas saya pinjam untuk ngecas. Nah Bapak Ibu sekalian, itu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Kemudian ada orang yang apa nih? Medit atas. Serakah itu biasanya gandengannya medit. Ada Quran surat Ali Imran ayat 180. Allah menyatakan, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati wallahu mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Saya coba sama terjemahkan. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. Ojo nyongko lek dikei karunia Allah, dikei harta terus wongi bakhil. Ojo nyongko. Nyongko apa? Bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ojo diarani wong bakhil, wong medit iku api bagi mereka. Ojo. Tapi ada orang yang bakhil itu seneng nggak dengan kebakhilannya? Soalnya hartanya gak dikene wong, koyok-koyok wutu wae. Iku jenenge medit. Ojo dikira bakhil iku api untuk dirimu. Terus ya Allah ngeten. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Loh. Bakhil itu buruk bagi mereka. Contoh nggih, kula kei contoh keburukan karena bakhil. Misalkan ya, bakhil ku medhit lho. Ana wong pinjam alat pemotong jenis, kalau kita namanya apa? Bendo ya. Nggih. Sing gawe baca ini bendo. Nyambut bendo gak oleh. Wah iku lha kok sambet ya gowak apa? Bogang kabeh kok rusak. Yes. Gak disambuti nggih pun mboten sios. Ana wong katene nyambut lenggis misalnya. Gak dikei. Lenggisku mari disambut tangga iku ilang. Kon nyambut maneh ilang. Sing kate nyambut gak sida. Nggih pun mboten sida balik. Nggih. Terus ana wong maneh nyambut pinjam nggih, pinjam mboten njaluk. Pinjam bak untuk mandi anak yang paling kecil itu. Karena baknya dia bocor, kurang beli bak. Sedangkan hujan terus menerus mau mandikan anak. Kalau bak pinjam gak oleh. Niku jenenge medhit. Niku jenenge bakhil. Nggih. Aja dikira bahwa bakhil ngono ku apik. Ndak. Menurut Allah, bakhil itu buruk bagi mereka. Buruknya di mana? Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Loh, besok harta sing dibakhilkan tadi lho. Iku dikalungno ngene. Berarti apa, Mang? Bendo dikalungno. Lenggis dikalungno. Bak dikalungno. Jadi ana wong yang lain membawa amalan-amalan sholat, amalan zakat, amalan poso, awake glondang-glondang nggawa bendo, nggawa lenggis. Iku sing dibakhilno iku lha, yang lain dibakhilno dikalungno kabeh. Ngoten lho. Saiki kaya donya kali Allah, bakhil ya donya dikalungno. Berat Bapak. Itulah namanya siksa. Dan tidak bisa hilang. Moh enggak iso. Ngoten. Lalu dan kepunyaan Allah
segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Nah, milik Allah semuanya. Nyatanya kalau kita berada di dunia itu ya hanya cukup hidup di dunia, mari ditinggal. Kemudian dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kita kerjakan itu semuanya dipantau oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah mati, sudah umurnya habis, itu mati ya mendadak hilang seperti ini, Bapak. Sedang dalam keadaan sehat, sedang nyanyi seperti ini, sedang menyanyi dengan temannya. Kalau sudah ajal datang, Bapak, selesai ini sedang berbicara. Kecil, gini kecil, besar. Begitu Bapak sekalian, ketika ajal kita sudah selesai. Karena itu hadis tadi menyatakan wala jaufa benit Adam ilat turab, tidak akan pernah mencukupi mulutnya anak cucu Adam ilat turab, kecuali turab dijejeli tanah, ya wis leren. Abu Lahab biyen sugih, Bapak. Abu Jahal ya sugih. Saiki wonge gak ono, ceritane ono. Lah omahe Abu Lahab gak digawa sampai saiki lho, gak digawa. Tanah sing digawe omah Abu Lahab iku sak pondasine sampai saiki. Gak ono sing nempati, Bapak. Gak ono sing gawa. Padahal dulu waktu hidupnya luar biasa. Mereka mencari, ya bukan Abu Lahab saja, bukan Abu Jahal saja, tapi abu-abu yang lain termasuk dari golongan kita juga. Mantan. Makanya jenenge kematian itu ada lagi yang mati mendadak seperti ini. Ini. Nah, ada lagi seperti ini. Enak-enak bicara kan? Iya. Masuk geblak, mati. Sepak bola, mati. Ada lagi ini. Ini sedang pidato, Pak. Ini sedang apa? Kalau ini
sedang apa? Berbicara. Ini kalau sedang berbicara masih otaknya masih nyambung nggak? Nyambung dengan yang dibicarain, dengan orang yang dibicara. Tapi kalau ajal sudah datang, gak ampun Pak, ya sudah selesai. Pangkat apapun, kekayaan bagaimanapun, sedang olahraga, lek wayah entek ya sudah. Nggih. Sedang di bank, ngelek wayahe mati ya gurung di apa dilateni ya wis mati Pak. Begitu keadaan dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dalam hidup ini apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Apa orang yang baik itu kriterianya? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Dengan cara beribadah. Kalau dengan cara beribadah bagaimana caranya? Setiap perbuatan kita niatkan beribadah kepada Allah. Nilainya tinggi. Ada salah satu orang ya yang punya tesis sarjana dari Australia, kelahiran Prusia, jenenge Heinrich Karl Marx. Kenal Heinrich Karl Marx? Itu di dunia ini menjadi orang yang terkenal di bidang politik, di bidang kemasyarakatan, dan di bidang ekonomi. Di tesisnya itu dikatakan ini, dunia akan tenang dan tentram jika manusia perutnya kenyang. Halo? Pertas. Dunia akan tenang dan tentram jika perut manusia kenyang. Pak, Bu, sekarang kita perhatikan berapa besar perut manusia. Kalau itu dilihat dari secara kasat mata, sepertinya benar. Nggih. Coba panjang pirsane ya, ana wong tukaran. Nggih, tukaran. Terus setelah dilihat tukaran kenapa? Karena warisan, pembagian warisan keluarga. Pak, Bu, itu kalau panjenengan diurut-urut ini, itu karena kenapa? Diilhami dengan perut. Nggih. Diilhami dengan perut. Kemudian ada lagi, negara ekspansi ke negara lain, jukoi hasilnya dari negara lain itu diboyong ke negarane. Kalau biyen zamane Indonesia itu Belanda ke Indonesia, Jepang ke Indonesia, nggih, napa malih? Inggris juga ke Indonesia, jukoin apa? Ambil rempah-rempah yang ada di Indonesia ini dibawa ke negara yang mereka duduki. Itu kalau diurut-urut Pak, Bu, diilhami juga dengan perut. Terjadi melahirkan kaum buruh, itu juga diilhami dengan perut. Berarti koyok-koyok bener tesis ini. Dunia akan tentram dan tenang kalau perut manusia kenyang. Sekarang yang jadi pertanyaan yang kedua, berapa besar perut manusia?
Enten sak rantang? 2 rantang ada? Panjenengan mangan 2 rantang enten. Makan masih penuh 2 rantang. Bisa nggak masuk ke perut? Nggak bisa. Setengah rantangnya nekak no. Pemane rantangnya dipenek-penek ini segone. Nggih. Nggak mungkin. 2 rantang nggak mungkin. Artinya perut kita ini besarnya tidak ada 2 rantang. Tapi panjang pirsani muatan perut. Muatannya. Perut besarnya tidak ada 2 rantang, tapi muatannya jauh lebih besar daripada gudang yang paling besar sekalipun, Pak. Apa yang tidak bisa masuk ke dalam perut? Batu kali bisa nggak masuk ke perut? Bisa. Kerikil, geragal, bisa. Besi, bisa. Semen, tambah penak, Pak Bu, semen. Bensin, bisa. Kabel telepon masuk, kabel listrik masuk. Sampai besi rosokan mlebu nang jero weteng. Nah kalau modelnya seperti itu, nggih. Terus kapan perut itu kenyang? Kalau dunia menunggu perut itu kenyang, kapan perut itu kenyang? Tidak akan pernah kenyang. Kalau perut tidak akan pernah kenyang, maka dunia tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah tentram. Ya ketoke perut Pak Bu, tapi menyebabkan yang lain. Karena itu sampai ada sebuah hadis Rasulullah dawuh ngeten. Ketika ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu datang kepada Rasulullah tanya, "Ya Rasul, tolong saya didoakan agar supaya doa saya didoakan kepada Allah agar supaya doa saya diterima oleh Allah." Niku jalukane Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Rasulullah menyatakan gini, "Nih ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaikilah pangananmu, takum mustajabat dakwati." Saat perbaiki makananmu, doamu akan mustajab di hadapan Allah. Sampai Rasulullah ngatakan, "Walladzi nafsu biyadi," demi Allah yang aku di dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Anar rajula, kalau ada seseorang kemudian lakmahu haramun fi jaufi, dia memakan satu cawuan makanan dimasukkan ke dalam mulutnya barang yang haram, fama yutaqabbalu, maka tidak akan diterima doanya arba'ina yauman, 40 dino. Sak cawuan ya Pak. Iku lek haram masuk dalam perut, dungane gak diterima kali Allah. 40 dino, 40 hari tidak didengarkan. Padahal salat itu doa enggak? Salat doa mulai dari ayat 1 Fatihah itu sampai waladhdallin itu doa semua itu. Waktu ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, doa. I'tidal, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud,
Rabbi firli warhabni wajburni wahdini warzuqni. Duduk. Itu doa juga. Tahiyat doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Doa semua. Sampai salam pun doa. Bapak Ibu sekalian, tidak didengar oleh Allah selama 40 hari. Berarti doanya gak diterima. Polai mangan apa? Makan barang haram. Iku lek sak cawukan lho, Pak. Lek saiki makan barang haram sak truk ngono ya kira-kira. Piro hitungane niku? Nggih. Karena itu ngeten, menungso niku terus Rasulullah ini. Kalau ada daging yang ditumbuhkan dari barang haram, barang suhti atau barang riba, dimakan terus jadi daging tumbuh, maka terus Rasulullah ngeten, tidak akan cocok tempat mereka kecuali neraka. Kecuali neraka. Itu yang ancaman bagi orang yang makan barang haram. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ngeten, Allah menawarkan, Allah memberikan solusi kepada kita. Apa salah satu solusinya? Puasa. Ngeten. Supaya cek terjadi ngono ku mang. Diberi solusi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, sampean gak nggo Quran ya? Niku sing nggo Quran iki, sampean terjemahkan. Surat 2 ayat 183. Surat 2 ayat 183. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, puasa itu diwajibkan atas kita oleh Allah. Koyok biyen zamane sadurunge kamu ku ya wis dikei kewajiban puasa. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun. Ben kamu itu menjadi orang yang takwa. Ngoten Pak. Supaya kamu menjadi orang takwa. Poso niku tidak sekedar menahan lapar loh. Nggih. Puasa itu adalah upaya pengendalian diri. Upaya. Bukan puasa itu mencegah orang tidak boleh makan, enggak. Bukan puasa itu supaya orang enggak boleh makan, mboten. Boleh saja, masih mangan-mangan ya gak apa-apa, milik-miliknya sendiri. Tapi puasa itu upaya pengendalian diri. Kalau kayak contoh ya, ketika kita jam-jam sebelum berbuka, ono kaspe anget ya, mari di dang kemeluk. Seneng gak kira-kira mangan? Seneng. Anget Pak, pokoknya pinggirnya ono wedang kopi ini ngono, waduh enak wis. Oke. Terus nek kono ono jejere maneh. Karbis. Wah, karbis. Masih ono maneh. Makanan yang lain. Bapak Ibu sekalian, nek gorong belum waktunya maghrib dimakan enggak?
Hah? Enggak. Padahal itu loh kaspe-kaspe ini dewe, jebol toko kebon. Ya, ambil dari kebunnya sendiri, dimasak sendiri. Garbis ya beli uangnya sendiri, bukan uangnya orang lain. Dijadikan kolak di situ. Enggak mau makan, Pak. Kalau belum waktunya. Baru setelah waktunya makan, dimakan. Ini jenenge mengendalikan diri dari apa? Hartanya sendiri saja itu saja ini dipangan kapan saja kan boleh saja, milik-miliknya sendiri halal. Nggih. Tapi tidak dimakan karena dia mengendalikan diri. Itu hartanya sendiri loh Pak Bu. Bisa mengendalikan diri seperti itu. Bagaimana kalau harta orang lain? Ya tambah bisa mengendalikan, tidak mengambil hartanya orang lain, haknya orang lain. Wong dia itu punya hak untuk mengambil hartanya sendiri untuk dimakan. Enggak mau kan kok nek gurung wayahe. Kalau ada harta orang lain, lek dudu hake ya gak akan dimakan. Itu salah satu diantaranya pendidikan yang ada di bulan Ramadan ini yang ditawarkan oleh Allah, namanya puasa ini. Maka tesisnya Hendrik Kanmar tadi gugur adanya kalau dilihat dari sini. Kan dia mengatakan dunia akan tenang dan tentram kalau perut manusia kenyang. Lah gak tahu kenyang ya, berarti tesisnya batal itu. Tapi kok bisa lolos? Ya waktu itu, waktu yang menguji itu pandangannya bahwa seperti tadi pandangannya, jadi lolos. Tapi kalau dilihat dari segi syariat agama nggak cocok, maka gugur adanya. Nanti Pak. Ini kalau ditinjau dari syariat agama, maka Allah memberikan solusi puasa itu sebetulnya untuk menyelamatkan kita. Dan apa yang tidak dinilai oleh Allah tinggi di dalam puasa. Wong mulut mau enggak? Mulutnya orang puasa itu. Rasulullah SAW menyatakan mulutnya manusia itu atyabu, lebih nikmat, tapi bukan dimakan dong ya. Baunya maksudnya. Baunya mulut itu atyabu, lebih nikmat daripada mirihil misik. Kenapa? Daripada minyak misik. Ngertos? Minyak wangi misik. Iku sik bauan lebih baik baunya orang yang berpuasa. Menurut Bu. Karena itu bukan berarti ngeten. Polai ono hadis ngono. Terus kita ndak boleh bangga terus didudu-dudu nang kancane. Kalau baunya orang berpuasa itu lebih baik daripada minyak misik. Coba baun, ya gak oleh Pak Bu. Ya tetep ambune gak enak. Enggak. Kudune napa? Ya harus dibersihkan setiap hari itu. Dibersihkan dengan apa kira-kira? No? Dengan sikat. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak orang puasa pakai sikat gigi? Boleh Pak Bu, nggak masalah. Sing gak oleh iku sikate dipangan. Makan sikat gigi iku nggak boleh. Karena yang membatalkan puasa itu memakan makanan dan meminum minuman. Betul Pak. Kalau membersihkan itu boleh, ngoten. Sampeyan enggak takon? Ada yang tanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah bulan Ramadan kita mempunyai banyak celengan ya, istilah banyak amalan yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan.
nanti akan diwujudkan oleh Allah di akhirat, ditunjukkan. Ini loh amalanmu dulu. Ini amalanmu dulu. Tidak ada yang terlupakan, semuanya tercatat di Lauh Mahfud. Itu namanya rapot kalau bahasa kita ini. Rapot. Besok itu ada orang yang Pak, kayak bahasa mriki getun ya. Kayak bahasa Indonesianya menyesal. Bahasa Jawa getun. Ada kalimat di surat 32 ayat 12 menyebirsannya. Surat 32 ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Walau taro idil mujrimuna. Ngoten judule. Udah ketemu? Oke, monggo diterjemahkan. Surat 32 ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Ngeri kono ndelok. Engko ana wong sing berdosa itu menghadap Allah dalam keadaan tertunduk hina. Wonge ngomong ini. Mereka berkata, nggih. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Ya Allah, sudah saya lihat ini semuanya siksa mengancam saya. Sudah saya dengar ya Allah. Pak Bu, benjing nih ya. Mata kita ini penglihatannya itu diberi terang oleh Allah. Pendengaran kita ini diberi terang juga oleh Allah. Saiki awake dhewe ngrungokno siksane kubur iku gak ono. Gak iso. Tapi besok suara neraka perjalanan kurang 500 tahun itu sudah dapat didengar sekarang. Suara neraka. Guru kepethuk neraka perjalanan 500 tahun iku lho bisa didengar, dibuka oleh Allah. Bau hidung nih, hidung membau. Surga Pak Bu, baunya wangi Pak. Surga itu perjalanan, gurung kepethuk surga, perjalanan 500 tahun sudah bisa membau baunya surga. Nah yang bisa membau itu hanya calonnya orang yang masuk surga. Ngoten. Wong sing calonnya masuk surga niku nggih salah satu diantaranya orang yang berpuasa dengan baik. Karena di surga itu nanti ada namanya pintu royan. Pintu royan itu pintu yang dikhususkan oleh Allah dimasuki oleh orang-orang yang ahli poso. Ngoten ya Pak. Puasa sungguhan dong ya. Bukan urip di bulan puasa ndak. Poso sungguhan. Karena sekarang ini wong-wong ketoke poso Pak Bu. Masih nang warung berarti. Masa ana wong kan. Warung lho. Nek posane gak ono. Sing ana mek sikile tok. Kakinya yang banyak, orangnya nggak kelihatan. Lah iku sing warung siang. Tapi lek ana wong perjalanan, ada orang berjalan jauh terus ke warung ya nggak masalah. Karena sudah ada jaminan kan. Ayam makdudat hitungan dinone. Terus ya Allah ngene, "Faman kana minkum maridon siji au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Oleh kowe lara utawa kowe perjalanan jauh boleh kamu ndak puasa, tapi ingat disauri pada bulan yang lain. Berarti kalau misalkan ada orang masuk ke warung dari perjalanan jauh, gak apa-apa Pak. Tapi lek rumahnya di situ, wah ini jenenge dia tidak berpuasa. Walaupun hidup di bulan Ramadan, dia ada jaminan dapat baik. Maka orang itu
akan berkata kepada Allah seperti ayat tadi. Ya Allah, saya sudah mendengar, saya sudah melihat, mata kita ini dibuat terang oleh Allah. Sekarang kalau kita melihat setan itu tidak bisa. Oke. Bisa enggak melihat setan? Tidak bisa. Besok akan kelihatan. Setan itu ya apa sih? Iblis itu ya apa? Bagaimana wajahnya iblis, bentuk tubuhnya iblis yang sesungguhnya itu seperti apa? Besok akan kelihatan. Malaikat itu seperti apa? Besok akan kelihatan. Kita sekarang tidak tahu jin. Jin itu seperti apa? Nggak tahu. Besok akan diperlihatkan oleh Allah jin. Mata ini dibuka oleh Allah terang. Sampai besok orang yang paling bahagia, ada orang yang ditemukan oleh Allah, melihat Allah. Allah menyatakan melihat Allah itu orang yang paling bahagia. Orang masuk surga itu sudah bahagia, Pak Bu. Tapi lebih bahagia lagi kalau sudah ketemu Allah. Tapi tidak semua orang, Pak Bu. Mereka mengatakan, kembalikan saya ke dunia ya Allah, nakmal solihah. Saya tak berbuat baik ya Allah. Inna mukinun. Sekarang saya yakin bahwa di sini akan terjadi semacam ini. Kesalahan saya waktu di dunia ya Allah. Sekarang saya yakin, tolong kembalikan saya ke dunia. Gak bisa, Pak Bu. Wong dunya wis buyar kok. Yo gak iso, yo opo lene balik. Dunia sudah hancur. Bahkan ada lagi Pak Bu di surat 40, jangan buka. Surat Mukmin, surat 40. Oh nggih. Ayat 11. Surat 40 ayat 11. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Oh. Rabbana amattana snatain. Terus yang kedua, wa ahyaitana snatain. Dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Nah, kau mematikan saya 2 kali ya Allah, menghidupkan saya 2 kali. Mematikan 2 kali itu kapan? Kapan Pak Bu? Pertama ya, sebelum datang ke dunia. Niku mati ya dhewe. Biyen nanti tahu urip sadurunge nang donya. Pernah ibu-ibu? Bapak-bapak pernah? Nggak ingat? Nggak pernah hidup. Ku mati itu. Yang kedua mati kapan? Ya sama ini setelah hidup ini nanti akan mati satu persatu. Ini semuanya akan mati, termasuk sing ngomong. Makanya gak usah royoan, oke, pasti kedatangan nanti. Ono gilirane dewe. Gak usah royoan. Ono sing cik enom mati, ono sing wis tua mati. Oke. Dihidupkan 2 kali. Kapan hidup? Sekarang. Sekarang hidup. Terus yang kedua kapan? Yang kedua setelah kematian. Nanti kalau orang-orang sudah mati kabeh, jadi kiamat, entek, urip mana Pak Bu? Nanti hidup lagi. Persis kehidupan kita yo, badan kita ini, yang kulit kita ini. Ngaten. Baru nanti menunggu hisab dari Allah. Itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Permintaan ini apa? Terusannya ayat. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Ya Allah, saya mengakui dosa-dosa saya. Kalau salah ya Allah waktu di dunia itu, keliru jalan yang saya ambil. Karena itu ya Allah, terusannya ayat. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ada enggak jalan untuk keluar dari neraka ya Allah? Kalau ada, saya akan kembali ke dunia. Ngoten Pak.
untuk amal soleh. Nah, itu namanya apa? Penyesalan. Tidak ada gunanya, Bapak. Karena itu Rasul diutus oleh Allah ke dunia ini tujuannya agar supaya Rasul itu perilakunya diikuti oleh kita. Ngoten Bapak. Nggih, sampai tambah situ guys. Napa? Surat 4 ayat 64. Pukul berapa? Surat 4 ayat 64. Oke. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi rasul itu untuk ditaati. Kalau kita kepingin sukses hidup, ayo kita mengikuti rasul. Supaya tidak ada penyesalan. Nanti banyak buka surat 14 ayat 44 supaya tidak ada penyesalan. Surat 14 ayat 44. Nggih. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Tujuannya apa? Niscaya kami akan mematuhi sunnah Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Nggih, gak muni ngono, nggih. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna manfaat untuk kita masing-masing, dan kita berdoa kepada Allah dengan gerak langkah kita ini menjadi sarana untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.